Hai hai hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang di Indahnya Belajar Akuntansi. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar akuntansi manajemen bersama Indahnya Belajar Akuntansi. Tahapan pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi manajemen ya, yang pertama adalah konsep dasar akuntansi manajemen, yang kedua konsep biaya dan pembebanannya, yang ketiga perilaku biaya aktivitas, yang keempat harga pokok variabel, yang kelima, perhitungan biaya berdasar pesanan. Yang keenam, perhitungan biaya berdasar proses. Yang ketujuh, hubungan biaya, volume, dan laba. Yang kedelapan, keputusan harga jual. Yang kesembilan, anggaran. Dan yang kesepuluh adalah menilai kesehatan perusahaan. Oke, sebelum kita memasuki materi bab 4 tentang biaya pokok variabel, di sini Bu Tio akan memberikan ya jawaban atas tugas yang sudah Bu Tio sampaikan kemarin. Dari hasil itu sudah alhamdulillah juga sudah masuk semua gitu ya. Sudah masuk semua dan ada beberapa mahasiswa yang mungkin belum mengerjakan gitu ya. Tetapi itu hanya sekitar 6 orang gitu ya. Itu pun terdiri dari kelas pagi dan kelas sore. Nah, pada kesempatan hari ini Bu Tio akan menjelaskan secara gamblang. Mohon untuk diperhatikan gitu ya. Alhamdulillah untuk nilai juga alhamdulillah untuk kelas malam lumayan bagus nilainya gitu ya. Hampir 60-70% mahasiswa nilainya sudah di atas 70 gitu ya. Sedangkan untuk kelas pagi mohon untuk disupport kembali supaya nilainya juga lebih meningkat gitu ya. Jadi antara kelas pagi dan kelas sore semuanya nilainya alhamdulillah lumayan bagus gitu ya. Tapi yang belum bagus mohon untuk memperhatikan hasil jawaban yang akan Bu Tio sampaikan ini dengan seksama. Ya, kemarin kita sudah tugas yang sudah Bu Tio kasihkan ya, itu soalnya itu adalah seperti ini gitu ya. Jadi ada alat yang terjual dalam unit, kemudian ada sewa alat, kemudian biaya listrik lah. Mahasiswa itu saya minta untuk menjawab atau mengisi kotak-kotak yang ada di sini gitu. Jadi kalau ada disuruh melengkapi tabel ya berarti kotak-kotak yang belum terisi ini harus diisi gitu. Nah, kalau pengen mengisi kotak-kotak yang kosong berarti kita harus tahu konsep materi atau konsep dasar dari teori-teori yang sudah Bu Tio sampaikan. Gitu ya. Ya. Untuk biaya campuran gitu ya. Untuk biaya campuran, kemarin Bu Tio juga sudah menjelaskan bahwa biaya campuran itu merupakan gabungan dari fixed cost dan variable cost. Berarti kalau penggabungan antara fixed cost dan variable cost berarti di sini ya, ada 3 informasi kan. Ada di kolom 1 ini ada alat yang terjual dalam unit, kemudian juga ada sewa alat dan ada biaya listrik. Gitu. Nah, berarti untuk alat yang terjual ya, ini berarti kuantitinya. Ya, ini berarti kuantitinya, jumlah output yang dihasilkan. Sedangkan sewa alat di mana di sini setiap tahunnya ini adalah nilainya sama, berarti ini yang namanya biaya tetap. Sedangkan bentuk biaya listrik ya, ini yang setiap tahunnya ini selalu mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan dari jumlah output, ini yang dinamakan sebagai biaya variabel. Jadi kalau ditanya biaya campurannya itu berapa, ya kalian tinggal menambahkan saja. Ya, sewa alat tadi sebagai biaya tetap gitu ya, dan ditambahkan dengan biaya listrik sebagai biaya variabel. Ditambahkan saja. Kemudian kita tarik ke bawah, sudah ketemu.
ya. Jadi kalian jangan bingung dulu sebenarnya gitu ya untuk mengerjakan soal yang menurut Bu Tio ini cukup mudah gitu ya. Dan tolong sebelum mengerjakan soal, materinya juga didengarkan dengan baik-baik gitu. Kalau tidak ada kuota, silakan kalian datang ke kampus, akan saya kasih filenya itu. Jadi jangan sampai materi yang Bu Tio sampaikan itu kalian tidak mendengarkan ya gitu. Kalau tidak mendengarkan dijamin tidak akan bisa. Padahal nanti untuk UTS dan UAS itu nanti semua pertanyaan akan saya ambil dari materi yang sudah saya berikan ke kalian. Gitu. Jadi tolong untuk diperhatikan. Kalau tidak ada yang kurang bisa ya, silahkan kalian tanyakan. Tapi pada saat pemberian materi, bukan pada saat soal diberikan. Jadi ketika Bu Tio memberikan apa istilahnya waktu untuk kalian bertanya, ya silakan itu dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Jangan sampai ketika soal sudah di floorkan kalian baru bertanya, jawabannya susah dan lain-lain. Jadi mohon itu untuk diperhatikan dengan baik ya. Apalagi setiap pertanyaan dan jawaban dari mahasiswa itu semuanya saya masukkan ke dalam partisipasi. Kalau tidak ada partisipasi ya pasti nilainya 0. Kalau tidak ada partisipasi sama sekali dioptimalkan ya, dijamin nanti di akhir perkuliahan tidak ada yang nilai A kayak gitu ya. Gitu. Jadi mohon untuk diperhatikan nilai partisipasi ini. Ya. Dan pertanyaan pun serta jawaban pun juga harus sesuai dengan apa namanya materi yang saya berikan, tidak boleh keluar dari zona materi kayak gitu. Jadi ketika nanti ada mahasiswa yang bertanya, kok misal ada yang tidak menjawab, Bu Tio bisa langsung menjawab kayak gitu. Dan teman-teman lain pun juga nanti bisa membantu menjawab. Ya, mohon untuk diperhatikan info-info yang seperti ini, jangan sampai terlewatkan. Ya, nanti kalau terlewatkan eman-eman kalian nanti. Gitu ya. Kemudian untuk biaya tetap per unit ya, berarti kalau biaya tetap ya berarti ini 40.000 gitu ya per unit ya. Kalau per unit kemarin rumusnya adalah UC unit cost itu sama dengan total cost dibagi dengan quantity. Total costnya berarti total cost dari biaya tetap ini, karena kita ingin mencari biaya tetap per unit, biaya tetap per unit. Berarti ya kita langsung aja dimasukkan 40.000, kemudian kita bagi dengan kuantitinya 35.000. Ketemunya ini, kita tarik ke bawah gitu ya. Kita tarik ke bawah. Jadi sebenarnya mengerjakan ini nggak ada waktu yang lama sebenarnya ini. Gitu ya. Kemudian biaya variabel per unit gitu ya. Biaya variabel per unit berarti ini biaya listrik ini. Ya, karena apa? Dikatakan biaya variabel karena selalu bertambah seiring dengan kenaikan jumlah output. Berarti tinggal saja dibagikan 70.000 dibagikan dengan 35.000. Seperti ini jawabannya. Sedangkan untuk biaya campuran per unit ya tinggal membagi aja biaya campuran dibagi dengan unit quantity. Ya, kita tarik ke bawah. Nah seperti ini aja untuk melengkapi untuk melengkapi tabel kayak gitu ya. Jadi hanya seperti itu kalau untuk melengkapi tabel. Oke, sekarang kita memasukkan tabel yang sudah terisi tadi ya ke dalam grafik gitu ya, ke dalam grafik ya. Jadi tolong untuk diperhatikan ya, karena ini benar-benar mahasiswa harus tahu bagaimana cara memasukkan angka-angka yang ada di dalam tabel untuk dimasukkan ke dalam grafik ya. Ini saya menggunakan cara manual ya, tidak menggunakan cara yang langsung dari Excel kemudian kita langsung membuat grafik gitu ya, tidak seperti itu. Karena tujuan saya adalah supaya mahasiswa itu tahu bentuk grafik seperti ini tuh arah-arahannya dari mana, itu saya pengennya mahasiswa itu tahu gitu ya. Kalau langsung dimasukkan ke dalam Excel kemudian langsung dibuat grafik itu cukup mudah kayak gitu ya. Kalau tahu tekniknya pasti itu udah nggak ada waktu 2 menit 1 menit pun langsung selesai
Ya, tetapi Bu Tio di sini ingin mengajarkan kepada kalian bagaimana cara membuat grafik dan supaya terbentuk garis seperti itu, ya, itu langkah-langkahnya seperti apa sih, seperti itu. Ya. Oke. Tadi kita sudah membuat yang namanya sudah mengisi gitu ya, sudah mengisi biaya campuran berapa, biaya tetap per unitnya juga sudah, biaya variabel per unit juga sudah, biaya campuran per unit juga sudah, ya. Langsung kita membuat yang namanya grafik gitu ya. Ya. Sebelum kalian memasukkan angka-angkanya, silakan kalian nanti ketika ujian kalian membuat yang namanya grafik seperti ini ya. Jadi antara apa namanya garis kurtosis seperti ini. Ini istilahnya kalau dalam ilmu matematika ini adalah grafik kurtosis gitu ya. Angka-angkanya kalian masukkan dulu ya. Ingat bahwa di sumbu yang mendatar itu namanya Q atau kuantiti atau jumlah unit yang dihasilkan perusahaan ya. Nah, itu untuk yang garis mendatar itu pasti nanti untuk membuat garis yang digunakan untuk kuantiti. Ingat ya, garis mendatar berarti kuantiti. Kalau di dalam grafik kurtosis yaitu sumbu X gitu ya. Sumbu mendatar berarti sumbu X gitu ya. Tetapi kalau untuk mata kuliah ini gitu ya, sumbu mendatar adalah sumbu Q gitu ya, atau jumlah unit yang dihasilkan. Kemudian sumbu yang apa namanya itu yang tegak ya, itu namanya total cost. Ya, total cost. Nah, atau sumbu Y gitu ya kalau di dalam grafik kurtosis ya. Itu sebenarnya mungkin ini di mata kuliah ekonomi mikro atau makro ya, untuk membuat grafik seperti ini harusnya kalian paham gitu ya, karena mungkin juga sudah diajari bagaimana cara membuat grafik apa namanya grafik marginal, membuat grafik apa istilahnya itu biaya, total biaya dan lain-lain gitu ya. Itu semuanya sebenarnya sudah diajari di mata kuliah ekonomi mikro maupun makro gitu ya. Kalian bisa remind kembali ya. Kalian berarti yang harus kalian lakukan adalah kalian setelah membuat grafik seperti ini ya, angka-angkanya silahkan kalian masukkan ya. Untuk Q, untuk unit ya, berarti ada angka 35.000, 70.000, 105.000, 140.000. Tolong kalau membuat ya skalanya yang betul gitu ya, dibuat jarak yang benar gitu ya. Ya, anggap aja di apa namanya di butik yang sudah kasih di yang ada di layar ini, anggap saja itu benar gitu ya. Tapi kalau nanti kalian mengerjakan, kalau saya minta untuk membuat secara manual, silakan kalian bisa menggunakan penggaris gitu ya, yang rapih gitu. Jangan apa namanya asal-asalan gitu, enggak ini gitu ya. Nah, itu ada 35.000, 70.000, 105.000, 140.000. Itu angka-angka itu dari alat yang terjual atau unit. Ya, atau Q. Gitu ya. Kemudian yang garis yang tegak ya, itu total cost-nya ya. Berarti kalian juga harus membuat yang namanya biaya-biaya yang sudah dikeluarkan, baik yang biaya tetap, biaya variabel maupun biaya campuran. Kalau biaya tetap berarti di sini ada 40.000 di situ. Ya, 40.000 semua ya. Terus biaya listrik ada 70.000, ada 140.000, ada 210.000, ada 280.000. Jadi kalian harus membuat angka-angka itu ya. Kemudian untuk biaya campuran itu ada 110.000, 180.000, 250.000, 320.000 ya, dalam dolar gitu ya. Jadi silahkan kalian membuat angka-angka seperti itu terlebih dahulu ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk garis yang mendatar ya atau sumbu X itu namanya kuantiti, jumlah unit. Sedangkan garis yang tegak atau di sumbu Y itu adalah total cost atau biaya-biaya yang dikeluarkan, baik biaya tetap, biaya variabel maupun biaya campuran. Ya, jadi nanti grafiknya itu tidak terpisah, grafiknya nanti akan jadi satu ya.
Jadi nanti akan kelihatan nanti. Nah, oke, sekarang kita memasukkan untuk membuat yang namanya grafik VCOS atau grafik biaya tetap. Nah, di situ ada ya, di situ ada alat yang terjual 35.000, sedangkan biayanya itu 40.000. Ya. Kemudian unit yang terjual 70.000, biayanya 40.000. Ya. Kemudian ya, unit yang yang dihasilkan itu 105.000, biaya yang dikeluarkan 40.000. Kemudian unit yang dihasilkan 140.000, biayanya 40.000. Nah, kalau sudah gitu, maka ini bisa kalian tarik. Nah, seperti ini grafiknya. Persamaannya berarti Y sama dengan 40.000. Ya, seperti itu kalau untuk membuat yang namanya grafik VCOS seperti itu. Ya. Jadi asal garis mendatar gitu ya, karena VCOS ini garisnya adalah selalu mendatar dan sejajar dengan sumbu X atau sejajar dengan sumbu Q gitu, X gitu ya. Asal-asalnya seperti itu. Dari 35.000, Y-nya 40.000, X-nya 70.000, TC-nya 40.000, X-nya 105.000, TC-nya 40.000. X-nya 140.000, TC-nya 40.000. Kemudian ditarik garisnya ya, kemudian dihasilkan persamaan Y sama dengan 40.000. YFC itu Y untuk VCOS. Ya, sampai di sini insya Allah kalian bisa paham ya. Sedangkan untuk yang grafik biaya variabel sekarang, di sini biaya variabelnya adalah yang biaya listrik itu. Ya, berarti untuk yang 35.000 gitu ya, yang 35.000 ya, itu TC-nya adalah 70.000. Sorry. Nah, 70.000. Sedangkan 70.000 biaya listriknya adalah 140.000. Sedangkan 105.000 unit biaya listriknya 210.000. Sedangkan unitnya 140.000, biaya listriknya adalah 280.000. Nah, langsung aja ditarik garis-garisnya. Nah, ya, 35.000, biaya listriknya 70.000. 70.000 unit, biayanya 140.000. 105 unit, biayanya 210.000. 140.000 unit, biaya listriknya 280.000. Kemudian kalian tarik, nah, ya, memotong sumbu X di 0 gitu ya. Berarti itu memotong sumbu X istilahnya. Persamaannya gimana? Nah, Y sama dengan 2X, karena biaya variabel per unitnya adalah 2. Ya, di kolom kotak di atasnya itu. Ya. 2X. X-nya di sini adalah ya, X-nya di sini adalah biaya yang mempengaruhi ya. Biaya yang mengendalikan atau driver cost yang kemarin sudah Butio sampaikan itu. Jadi harus lengkap seperti ini kalau mengerjakan gitu ya. Kalau anak malam ada yang mendapatkan nilai 100 gitu ya, dan anak pagi mungkin ada yang mendapatkan nilai 90 kayak gitu. Itu menurut Butio saya acungi jempol kayak gitu ya, karena sudah tahu apa yang Butio inginkan. Cuman ada beberapa kurangnya sedikit itu ya, tidak memperlihatkan persamaannya. Ya, ini adalah grafik untuk variabel cost. Sedangkan untuk grafik mix cost atau biaya campuran ya, berarti unitnya 35.000, biaya campurannya 100.000, 110.000 gitu ya. Kemudian jumlahnya 70.000 unit, biaya campurannya 180.000.
Jumlah unitnya 105.000, biaya campurannya $250.000. Jumlah unitnya 140.000, biaya campurannya $320.000. Langsung aja ditarik seperti ini. Kemudian kita membuat yang namanya grafiknya. Kita tarik titik potongnya yang sudah dihasilkan. Ini adalah yang dinamakan persamaannya untuk mid cost adalah Y sama dengan 40.000 plus 2X. Jadi hanya seperti ini cara mengerjakan soal yang sudah Bu Tio sampaikan kemarin. Mohon untuk dipelajari, ini mungkin akan saya keluarkan di UTS atau mungkin di mini test. Ya, karena nanti sebelum UTS Bu Tio akan memberikan 1 kali mini test. Gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke materi bab 4 tentang biaya pokok variabel. Oke, kita masuk di materi bab 4 tentang harga pokok variabel ya. Di sini sebelum kita masuk ke harga pokok variabel, dalam menentukan harga pokok produksi ya, untuk menentukan harga pokok produksi itu ada 2 metode, yaitu metode full costing dan metode variable costing. Ya, jadi untuk metode full costing dan metode variable costing. Apa itu metode full costing? Yaitu merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik variabel maupun tetap, ditambah dengan biaya non produksi, yaitu biaya pemasaran dan administrasi umum. Menurut Mulyadi, buku tahun 2012 halaman 18. Sedangkan untuk metode variable costing itu merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang bersifat variabel ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Di sini menurut Mulyadi, buku tahun 2012 halaman 20. Jadi di sini ada yang membedakan antara metode full costing dan metode variable costing ya, terutama di dalam menentukan harga pokok produksi. Ya, kalau menggunakan harga pokok atau menggunakan full costing ya, itu semua biaya-biaya produksi itu masuk gitu ya, yang ada keterkaitan dengan biaya produksi gitu. Ya. Kemudian untuk yang biaya variabel itu hanya yang dimasukkan adalah hanya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP variabel. Gitu ya. Sedangkan untuk biaya non produksi itu nanti menjadi pengurang dari margin kotor. Untuk full costing pun juga sama, untuk non produksi juga sebagai pengurang margin kotor. Gitu ya. Jadi nanti terakhir muncul laba bersih gitu ya, ketika kita ingin membuat yang namanya laporan laba rugi. Nanti jelasnya nanti Bu Tio akan ada contoh soal gitu ya, paling belakang itu nanti surat paling belakang nanti ada contoh soal, jadi mahasiswa bisa langsung mengaplikasikannya. Nah ini ada perbedaan antara full costing dan variable costing ya, dilihat dari penggolongan biaya dalam laporan laba rugi ya. Untuk full costing itu biaya digolongkan menjadi biaya produksi dan non produksi. Sedangkan untuk variable costing ya, itu biaya digolongkan menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Ya, nanti kita bisa lihat contoh laporan laba ruginya ya. Yang kedua, ditinjau dari sudut harga pokok produksi. Untuk full costing memasukkan unsur biaya produksi karena masih berhubungan dengan pembuatan produk berdasarkan tarif atau budget. Sehingga apabila produksi sesungguhnya berbeda dengan budgetnya, maka akan timbul kekurangan dan kelebihan pembebanan. Ya. Kalau untuk variable costing adalah memperlakukan biaya produksi tidak langsung tetap ya, bukan sebagai unsur harga pokok produksi, tetapi lebih dapat dimasukkan sebagai biaya periodik, yaitu dengan membebankan seluruhnya ke periode di mana biaya tersebut dikeluarkan, sehingga tidak ada pembebanan biaya lebih atau kurang ya.
Jadi kalau menggunakan full costing yaitu membandingkan antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar gitu ya. Mungkin ini di akuntansi biaya sudah kalian dapatkan gitu ya. Tetapi untuk variable costing ya itu tidak ada yang namanya mencari selisih gitu ya. Maksudnya mencari titik lebih atau titik kurang kayak gitu. Karena semuanya dibebankan atau dimasukkan sebagai biaya periodik ya. Untuk yang ketiga, perbedaan yang ketiga adalah ditinjau dari sudut penyajian laporan laba rugi ya. Sedangkan untuk full costing itu dapat terjadi penundaan sebagai BOP ya pada periode berjalan ke periode berikutnya bila tidak semua produk pada periode yang sama. Ya, sedangkan untuk variable costing seluruh biaya tetap overhead pabrik telah diperlakukan sebagai beban pada periode berjalan sehingga tidak terdapat bagian BOP pada tahun berjalan yang dibebankan kepada tahun berikutnya. Ya, jadi ada 3 perbedaan antara full costing dan variable costing ya. Tapi nanti untuk materi ini nanti lebih mengarah ke variable costing. Nah, tetapi nanti untuk membuat laporan laba rugi untuk full costing juga tetap Butio kasih ya. Jadi nanti kalian akan tahu letak perbedaannya di mana antara membuat laba rugi full costing maupun variable costing. Di sini ada catatan paling bawah ini. Jumlah persediaan akhir dalam metode variable costing itu lebih rendah dibanding metode full costing. Alasannya adalah dalam variable costing hanya biaya produksi variabel yang dapat diperhitungkan sebagai biaya produksi. Ya, jadi untuk jumlah persediaan di akhir ya, di akhir periode itu baik menggunakan variable costing maupun full costing itu akan mengalami perbedaan. Ya, dan jumlah persediaan di metode variable costing itu lebih rendah dibandingkan dengan full costing. Lah nanti perusahaan itu untuk memilih kapan menggunakan full costing dan kapan menggunakan variable costing itu nanti akan ditentukan oleh kebijakan perusahaan gitu ya, karena di sini ada keterkaitan dengan jumlah persediaan gitu. Kalau pengen perusahaannya tuh pengen persediaannya tuh jumlahnya tuh tinggi ya berarti kalian bisa menggunakan yang full costing. Kalau perusahaan kalian ingin menggunakan ingin menyajikan di laporan keuangan itu persediaannya tuh rendah ya perusahaan kalian bisa menggunakan yang metode variable costing. Variable costing ya karena di sini kita akan belajar mengenai harga pokok variabel, maka yang yang lebih difokuskan adalah materi tentang variable costing ya. Variable costing juga mempunyai beberapa kelemahan di sini. Yang pertama adalah pemisahan biaya-biaya ke dalam biaya variabel dan tetap sebenarnya sulit dilaksanakan karena jarang sekali suatu biaya benar-benar variabel atau benar-benar tetap. Ya. Jadi untuk pembebanan biaya overhead pabrik ya itu untuk variable costing ya itu banyak sekali kelemahannya itu ya, susah sekali untuk mendeteksi ini biaya variabel tetap ataukah ini biaya overhead tetap atau biaya overhead variabel ya. Kalau biaya overhead tetap ya berarti setiap tahunnya dia akan sama ya, contohnya kayak biaya penyusutan kayak gitu itu setiap tahunnya sama ya. Kalau penyusutannya jumlahnya selalu sama berarti dia masuk ke dalam overhead pabrik tetap ya. Kalau ada misal overhead pabrik yang jumlahnya berbeda-beda, misal ya biaya tenaga kerja tidak langsung seperti itu. Jadi setiap waktunya juga ketika perusahaan ingin membayar jumlahnya selalu berbeda ya, karena diiringi dengan jumlah output gitu ya. Misal untuk biaya tenaga kerja tidak langsung, mandor pabrik gitu ya, kemudian biaya gaji-gaji teknisi dan lain-lain gitu. Seperti itu masuk ke dalam kategori biaya tidak langsung kayak gitu ya gitu. Dan ini bisa masuk ke dalam biaya overhead pabrik variabel jika jumlahnya setiap periode itu berubah-ubah. Tetapi kalau biaya tenaga kerja tidak langsung ini setiap periode pembayarannya kok selalu sama ya berarti dia masuk ke dalam biaya overhead pabrik tetap. Ya, intinya kalau tetap itu jumlahnya selalu sama setiap periodenya. Tetapi kalau variabel ya berarti dia akan selalu berubah seiring dengan jumlah output yang dihasilkan. Intinya pokoknya itu ya yang membedakan.
Sedangkan kelemahan yang kedua adalah bahwa harga barang atau jasa itu tidak berubah, ya. Bahwa barang atau jasa itu tidak berubah. Yang ketiga, metode dan prosedur produksi tidak berubah-ubah, ya. Kemudian tingkat efisiensi tidak berfluktuasi, ya. Kemudian metode variabel costing dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim, sehingga laporan keuangan untuk kepentingan pajak dan masyarakat umum harus dibuat atas dasar metode full costing. Kemudian naik turunnya laba dihubungkan dengan perubahan-perubahan dalam penjualan, dan yang terakhir, kelemahan yang terakhir adalah tidak diperhitungkan BOP tetap dalam persediaan dan harga pokok persediaan, ya. Makanya tidak diperhitungkan sehingga menimbulkan persediaannya lebih rendah gitu ya jika dibandingkan dengan metode full costing. Nah, ini selain ada kelemahan juga ada keuntungan untuk variabel costing, ya. Yang pertama adalah laba periodik tidak dipengaruhi oleh tingkat persediaan. Yang kedua, dengan menggunakan variabel costing, biaya produksi per unit tidak mengandung biaya tetap. Yang ketiga, biaya pabrik dan laporan laba rugi dalam bentuk variabel costing lebih dekat dalam mengikuti pemikiran manajemen. Yang keempat, pendekatan ini memungkinkan manajemen mengidentifikasi biaya-biaya yang dapat dan tidak dapat dikendalikan dalam jangka pendek, ya. Dan yang terakhir adalah data variabel costing relatif memudahkan penilaian kinerja menurut produk, wilayah, kelas pelanggan, dan segmen lain dalam bisnis. Jadi selain ada kelemahan juga ada kelebihannya, ya. Silahkan kalian bisa mempelajari per masing-masing item ini. Nah, ini untuk rumus ya yang membedakan antara full costing dan variabel costing. Ya, untuk full costing ya itu rumusnya adalah untuk mencari biaya produksi, ya, atau harga pokok produksi. Rumusnya adalah biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah BOP variabel dan BOP tetap, ya. Karena memang untuk fokus ke dalam perhitungan harga pokok produksi itu yang membedakan nanti di BOP-nya gitu ya. Kalau yang full costing itu BOP variabel dan BO tetapnya tuh masuk ke dalam perhitungan biaya produksi, tetapi untuk variabel costing itu yang dihitung untuk menghitung harga pokok produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP variabel gitu ya. Jadi BOP tetap tidak dimasukkan. Nah, nanti ketika kita ingin membuat laporan laba rugi itu ada yang namanya istilahnya margin kontribusi, ya. Margin itu selisih gitu ya. Mungkin kalian bisa menganggapnya sebagai laba atau rugi gitu ya. Istilahnya menggunakan kata-kata margin. Apa itu margin kontribusi? Yaitu ya margin kontribusi atau contribution margin atau laba marginal, ya, itu adalah selisih pendapatan penjualan dengan semua biaya variabel. Margin kontribusi dihitung dengan cara mengurangkan biaya variabel baik untuk biaya produksi maupun non produksi dari penjualan, ya. Jadi margin itu nanti ada margin kotor dan margin bersih gitu istilahnya gitu ya. Nah, ini untuk latihannya ini untuk latihannya. Silahkan mohon untuk diperhatikan baik-baik. Diketahui pada tahun 2019 PT Bintang memproduksi sebanyak 1000 unit produk A. Berikut data biaya produksinya. Biaya bahan baku itu Rp200 per unit, biaya tenaga kerja langsung itu 150 per unit, biaya overhead variabel itu 400 per unit, biaya overhead tetap itu adalah 100.000, biaya pemasaran variabel itu adalah Rp300 per unit, biaya pemasaran tetap itu adalah 150.000, dan biaya administrasi umum tetap adalah 200.000. Produk dijual dengan harga 2.000 per unit dan mampu menjual 1.000 unit. Hitunglah harga pokok produksi dan laporan laba rugi, ya. Jadi kita diminta untuk membuat laporan harga pokok produksi dan laporan laba rugi. Sekarang kita menggunakan variabel costing dulu, ya. Yang pertama, langkah pertama adalah menghitung harga pokok produksi. Sesuai dengan rumus tadi, ya, menghitung harga pokok produksi untuk variabel costing adalah biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah BOP variabel. Biaya bahan baku 200.000, ya, asalnya dari Rp200 per unit dikalikan dengan 1.000 unit gitu ya. Biaya tenaga kerja langsung dari 150 dikalikan 1.000 unit. BOP variabel adalah 400 dikalikan dengan 1.000 unit, dan bisa menghasilkan harga pokok produksi total, ya, adalah 750.000 unit.
Ini adalah harga pokok ini adalah membuat laporan laba rugi ya menggunakan variable costing ya. Harus buat dulu kepala laporannya, yaitu PT Bintang laporan laba rugi ya berdasarkan metode variable costing untuk tahun 2019 gitu ya. Penjualannya 2 juta, harga pokok penjualan variabelnya ya itu terdiri dari harga pokok produksi itu adalah 750.000 ya. Kemudian dikurangi ya, ketemu 1.250.000 itu adalah margin kontribusi kotor ya. Jadi margin kontribusi itu bisa laba ya, bisa laba marginal gitu ya, atau bisa rugi gitu ya. Namanya margin itu berarti selisih gitu. Kemudian dikurangi dengan biaya pemasaran variabel ya, berarti ketemu 300 sama dengan 300.000, muncul margin kontribusinya adalah 950.000 ya. Kemudian biaya tetap itu ada overhead pabrik tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum tetap. Total biaya tetap adalah 450.000, laba rugi bersih adalah 500.000 ya. Jadi untuk tahapan-tahapan pembuatan laporan laba rugi untuk variable costing itu kalian harus paham itu ya, jangan dibalik-balik gitu ya. Ini standar rumusnya gitu ya. Jadi penjualan dikurangin harga pokok produksi ketemu margin kontribusi kotor gitu ya. Kemudian dikurangin biaya pemasaran variabel itu ketemu margin kontribusi. Kemudian dikurangi dengan biaya tetap itu baru muncul laba rugi bersih ya. Jadi mohon untuk tidak dibolak-balik nanti ya. Jadi nanti kalau ujian ya saya masukkan di UTS gitu ya, kalian bisa menjawab dengan tepat gitu ya. Mungkin ini juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah saya floorkan di kelas pagi yang kemarin ya gitu ya. Jadi dengan konsep seperti ini kalian bisa mengerjakan gitu ya. Untuk full costing ya, tadi variable costing, sekarang full costing. Kita tahu untuk menghitung biaya produksi full costing adalah biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah BOP variabel ditambah BOP tetap ya. Di sini ketemu harga pokok produksinya adalah 900.000 ya. Jadi yang membedakan nanti adalah di harga pokok produksi ya, untuk variable costing dan full costing ya. Sedangkan ini adalah laporan laba rugi ya. Laba ruginya adalah penjualan ya dikurangi dengan harga pokok produksi ketemu margin kontribusi kotor ya. Kemudian dikurangi biaya operasional ya. Kemudian dikurangi biaya operasional yang terdiri dari biaya pemasaran variabel, biaya pemasaran tetap, dan biaya administrasi dan umum ya. Ketemu 600.000, laba rugi bersihnya adalah 500.000. Di sini baik menggunakan full costing maupun variable costing sama-sama mempunyai laba rugi bersih ya 500.000 gitu ya. Nanti yang membedakan adalah di margin kotor ya. Yang membedakannya adalah di margin kotor atau margin operasi gitu ya. Nanti yang membedakan adalah itu antara variable costing dan full costing. Hampir sama, tetapi ini mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Jadi ya, kalau kalian diminta untuk menganalisa meskipun labanya itu sama, tetapi proforma kinerjanya itu berbeda. Jadi besok ketika kalian mengambil mata kuliah analisa laporan keuangan, kalian akan tahu di sana. Jadi untuk metode kinerja profitabilitas, misal kalian ingin melihat kinerja laba kotor gitu ya, nanti kalian akan mengetahui di situ sama-sama labanya kenapa harus dibuat dua metode yang berbeda gitu ya. Karena di sini nanti ada keterkaitan dengan mencari proforma atau kinerja perusahaan. Ya, oleh karena itu perusahaan harus bisa memilih kebijakan. Apakah menggunakan metode full costing atau variable costing ya. Jadi seperti itu saja untuk materi harga pokok variabel. Jadi yang diutamakan untuk harga pokok variabel ini adalah tentang biaya-biaya yang dimasukkan ke dalam harga pokok produksi ya di masing-masing metode tadi ya.
setelah kalian tahu metode harga pokok produksi, menghitung harga pokok produksi, silahkan kalian bisa langsung mengerjakan laporan laba ruginya gitu ya. Jadi fokus utama di materi bab 4 tentang harga pokok variabel di sini adalah bagaimana kalian bisa membuat laporan harga pokok produksi baik menggunakan full costing maupun variable costing, dan membuat laba rugi baik menggunakan full costing maupun variable costing. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan kalian bisa masukkan di Google Classroom atau langsung lewat video ini. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.